Kisah asmara di akhir bulan Agustus buat zodiak siapa ini, zodiak yang terakhir ya. Virgo, gimana kisah asmaranya di akhir bulan Agustus 2024? Mudah-mudahan banyak hal baik terjadi ya, Virgo. Yang baru masuk, salam kenal buat semuanya dari saya Rizky Tarot. Makasih banyak ya udah mampir ke channel aja, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Kita lanjut ke kisah asmara zodiak Virgo. Zodiak Virgo gimana kabarnya? Zodiak yang terakhir ya dengan kisah asmara di akhir bulan Agustus ini. Mudah-mudahan banyak hal baik terjadi. Ini kartunya, kita buka ceritanya kisah asmaranya zodiak Virgo di akhir bulan Agustus 2024. Virgo, halo. Ini nggak akan semua resonate karena tarikan banyak energi Virgo. Mudah-mudahan banyak hal baik terjadi di depan ya. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Ini Virgo. Kita lihat cerita keadaannya di kisah asmara zodiak Virgo. Gimana katanya asmara Virgo untuk akhir bulan Agustus. Virgo, halo. Halo, halo. Nyerah. Kenapa nyerah? Ini teh biasanya abis berantem ya, permasalahan terjadi gitu, kayak kalah, tapi bukan berarti mengalah ya, kayak kalah di permasalahan yang ada, kalah gitu ya, kalah harus menerima kekalahan, harus berbesar hati. Kita lihat aja ceritanya kayak gimana gitu ya. Kalah dari segi apa? Kalah dari persaingan sama seseorang, atau kalah dari adu argumen, atau kalah dari apa ya, kuat sama pendirian masing-masing gitu, atau kalah ngejar seseorang. Kita buka aja kisah asmaranya Virgo. Ini kartunya, kita lihat. Nggak akan semua resonate karena ini tarikan banyak zodiak Virgo. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi ya kak. Ini Virgo, halo. Jatuh. Jatuhnya jauh kak. Ace of One, udah waktunya katanya ya. Udah waktunya apa ini Ace of One mah? Semua yang dilakukan akan berbuah kak. Waktu yang terbaik gitu buat melakukan sesuatu dari kekalahan yang ada. Kayak kemarin teh udah kalah ya. Apa yang jadi masalah kemarin, debat atau ngejar seseorang, kalah. Tapi kalah gitu sebenarnya bukan berarti nggak ada kesempatan lagi ya. Kalah dari permasalahan yang ada, menang dari apa gitu biasanya. Udah waktunya lakukan apa yang harusnya dilakukan gitu ya. Alamnya udah ngasih buat saat ini. Kartu paling bawahnya memperkuat fondasi hubungan. Bisa aja ini teh ya hubungan apa ya, kalau di hubungan hubungan pak kuat pendirian gitu ya, sama-sama kuat pendirian sama pasangannya. Bisa kakak yang kalah, tapi sebenarnya kalah teh bukan kalah ya, kalah buat menang gitu, mengalah untuk menang gitulah intinya. Kalau yang PDKT, kalau yang masih PDKT kayak yang udahlah ngalah, tapi untuk kebahagiaan di depan gitu ya, untuk fondasi hubungan sebenarnya akan ada fondasi hubungan. Kalau yang PDKT mah kedepannya akan ada hubungan yang erat kak, akan dipersatukan mungkin ya. Tapi buat saat ini kayak ngalah gitu, kayak yang kalah dari keadaan bisa. Cuman intinya ini kartu paling bawah ya, biasanya kartu yang paling berpengaruh, memperkuat fondasi hubungan. Yang ngehalangin sebenarnya apa, di kakaknya belum merasakan kebahagiaan. Jadi gini sebenarnya ya, ini kalah dari segi keadaan mungkin ya, perasaan mah kuat sama kakak. Sebenarnya yang jadi penghalang apa, keadaan kakak dari segi materi, dari segi keadaan gitunya. Kayak yang hubungan di kisah asmara, kalau di emosi mah ditindakan mau memperkuat fondasi hubungan. Cuman kalau dari segi keadaan, kakaknya bisa nggak ngebahagiain dia gitu ya. Orang ngebahagiain diri sendiri aja belum apa ya, bukan belum bisa, lagi berusaha, tapi udah waktunya katanya ya. Udah waktunya bergerak kak, lakukan gitu. Biarkan aja dari segi percintaan. Dari segi percintaan kayak yang kalah, tapi sebenarnya biar kita fokus ke
diri sendiri ya, untuk bisa ngebahagiain diri sendiri. Kalau diri kita sendiri udah bahagia, seseorang yang kita mau cintai atau seseorang yang kita kejar atau seseorang yang bersama kita bisa ikut ngebahagiakannya. Buat saat ini kayak yang dari segi keadaan kakak kalah, tapi kalah bukan berarti mengalah ya, masih ada waktu, masih banyak waktu Kak, masih alamnya juga keadaan ngasih kesempatan yang baik untuk memulai buat keadaannya kakak, kebahagiaan kakak di depan. Kita lanjut Virgo, ini kartunya ya, energinya jangan lupa subscribe, like, share, komen ya. Makasih banyak share-sharenya Kak, makasih banyak komen-komenannya. Kita buka energinya dari keadaan, terus seseorang di sana ngelakuin apa dari keadaan ini. Kalau dari keadaan saya pakai kartu konfirmasi, seseorang di sana nggak saya pakai kartu konfirmasi ya. Kita buka energinya Queen of Wands, memperbaiki diri, buat memperbaiki keadaan. Ada The Devil, dari permasalahan yang terjadi, candu, hilangkan ya candunya. Sebelumnya banyak yang diinginkan tapi terkendala sama apa itu pemikiran sendiri, ke depannya udah tujuan udah jelas. Seseorang di sana energinya energi apa aja gitu ya Kak. Kita buka energinya. Well of Fortune, akan ada perubahan ke yang lebih baik lagi. King of Wands, perjuangan. Bingung di pilihan targetnya mau itu. Intinya kayak gini, intinya kayak yang tadi ya, dari segi keadaan materi kakak kalah gitunya, cuman dari keadaan kakak kuat. Fondasi hubungan sama kakak, hubungan masih tetap jalan, cuman dari segi keadaan aja kakak kayak yang kalah. Tapi bukan berarti kalah, harusnya mempersiapkan lagi gitu buat keadaan di depan untuk membahagiain orang yang kita sayang. Soalnya esopan waktu yang tepat buat memperbaiki keadaan. Dan yang jadi masalah itu gitu ya, memperbaiki diri, memperbaiki keadaan dari mulai dari dirinya sendiri gitu ya. Kalau dirinya sendiri udah bisa ngerasain apa yang kakak usahakan, pasti bisa ngebahagiain orang lain. The Devil, ada Devil candu, yang jadi masalah itu aja gitu Kak ya. Jadi intinya harus fokus ke diri sendiri dulu. Buat sekarang mah hubungan mah masih tetap bersama di kisah asmaranya. Kita buka aja dari fondasi hubungan yang kuat ya. Ini akan memperkuat fondasi hubungan dari keadaan ini, asal kakak mau berusaha. Halo, King of Swords, dari keyakinan yang kuat, pemikiran yakin. King of Pentacle, akan ada perubahan di segi keadaan. King of Wands, bergerak maju ya, buat memperkaya diri gitu ya, memperkaya diri, buat menemukan apa yang bisa bikin kita bahagia dari segi keadaan, dari segi materi, buat memperkuat fondasi hubungan. Jadi intinya jangan terlalu fokus sama fondasi hubungan, fondasi hubungan baik-baik aja, fokusnya ya yang harus diyakinkan ke materi, ke keadaan. Akan ada perubahan di keadaan ini, asal kakaknya mau bergerak, mau maju gitu ya, lakuin apa aja yang bisa bikin keadaan kakak lebih membaik dari yang sebelumnya gitu dah. Soalnya targetnya udah waktunya ya, udah waktunya buat melakukan sesuatu. Esopan mah dikasih kemudahan sama keadaan, biasanya udah waktunya ya. Apa yang kita tanam bakal terwujud gitu, apa yang kita perbuat bakal terwujud. Jadi lakukan dulu. Buat apa ini yang ngehalangin kenikmatan diri sendiri ya. Jadi belum bisa merasakan apa yang diusahakan selama ini, harusnya usahainnya ke sana dulu gitu. Jadi ada well of fortune, ada perubahan ke yang lebih baik lagi di tindakan-tindakannya. Emang kalau tindakan mau ke memperkuat fondasi hubungan mah dimulai dari kita dulu ya, biar siap kita buat ngebahagiain seseorang di sana. Walaupun terasa berat gitu. Ten of Wands, mau ke tujuan teh berat, tapi ada judgment, ada penyemangat lagi, ada penyemangat baru, kayak yang dikasih jalan buat kakak maju di keadaannya ya, di keadaan, bukan di hubungan, di keadaan. Tapi nilai baiknya semakin kakak baik dari keadaan kakak, fondasi hubungan akan semakin kuat daripada keadaan sekarang yang targetnya Devil mempermasalahan, candu gitu. Udah tahu masalahnya bukan hubungan mau baik-baik aja, cuman keadaan aja, bisa nggak kakak ngebahagiain dia gitu. Tapi itu yang jadi masalah ya, kakak teh kayak yang banyak mengalah gitu, kalah. Harus dari sekarang ya, Queen of Wands memperbaiki diri, buat memperbaiki keadaan. Tindakan teh udah tegas, mau buat ngusahain untuk meninggalkan permasalahan yang ada. Ada masalah mah cuman itu aja gitu, keadaan yang jadi masalahnya. Kita buka Queen of Wands-nya gimana
harapan gak sesuai dengan kenyataan, ada galau dari galaunya. Jadi tindakan-tindakan yang sekarang kakak lakukan teh yang mecutnya, yang bikin kakak bergerak gitu ya, dari keadaan yang gak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dari kesedihan, tiap malam sedih, mungkin gimana caranya buat ngebahagiain ini, tapi sebenarnya fokusnya bukan ke situ ya, fokus ke diri sendiri untuk bisa ngebahagiain. Bahagiain diri sendiri dulu, nanti bisa ngebahagiain orang yang kita sayang. Queen of One. Tindakan harus tegas mulai dari sekarang, dari harapan yang gak sesuai dengan kenyataan. Yang option ada kesedihan, tiap malam itu biasanya sedih ya, kepikiran terus, tapi harus yakin sama tindakan-tindakan yang baik, sama tindakan-tindakan yang sekarang mau dilakukan mungkin ya, ke segi materi gitu, ke segi keadaan. Udah target dari masalah ini, the devil mah candu biasanya terus aja diulang. Udah tahu gitu ya keadaan teh kayak gini, kakak kayak terus aja ngegerogoti hubungan, tapi sebenarnya masalahnya bukan di hubungan, di keadaan. Kakak sanggup gak? Takut dianya sama orang lain gitu ya. Jadi intinya bahagiakan keadaan, bahagiakan diri, terus bahagiakan seseorang yang kita sayang. Udah gini kak, seseorang di sana ya, lihat kalau kakak udah bisa ngebahagiain diri sendiri, seseorang di sana juga bisa lebih sayang lagi sama kakak gitu. Karena sayang mungkin ya, jadi melihat kakak bisa menikmati apa yang kakak usahakan sendiri juga, dia sebenarnya udah bahagia. Kita lihat dari The Devil, dari masalah-masalah yang terjadi. Sebenarnya masalahnya dari mana? The Strength. Diuji, hubungan teh lagi diuji tentang kesabaran, diuji masalah-masalah datang. Intinya mampu nggak, sanggup nggak. Kalau emang kuat dari hati, perasaan, pilihan, emang pilihan tepat, harus bisa ngusahain untuk yang terbaik. Dan ini lebih ke main instingnya, lebih ke main hati dari pilihan. Kalau kakak gitu terus gitu ya, tapi ikutin kata hati, bener nggak pilihan yang sekarang itu? Biasanya kalau emang pilihan yang tepat buat hubungan, hati perasaannya ngasih gitu kak, kayak ngasih support, ngasih semangat, berarti ini emang orang yang tepat gitu, yang bisa ngebangkitin semangat kakak untuk mencari kebahagiaan, untuk mencari materi, untuk mencari uang, buat bisa saling ngebahagiain. Pilihan yang tepat bukan gitu. Kalau emang pilihan tepat, ini keadaan sebelumnya kakak kayak yang takut buat ngambil rencana takut ya, ada keinginan ngambil rencana gimana gitu, tapi takut apa, kayak yang trauma, kayak yang pernah ngerasain kesalahan di masa lalu. Dari segi keadaan, intinya fokus ke diri sendiri buat ngebahagiain orang yang disayang kak. Di keadaan sebelumnya banyak yang ditakutkan. Ada justice, ada tabur tuai. Keadaan sebelumnya lagi ngerasain justice apa yang sudah dilakukan kakak sebelumnya, tapi ada tempran datang, keseimbangan dari alam ya, kayak yang biar nggak terbuai sama hubungan. Jadi kakak kayak yang fokus ke, tapi ini Virgo ya, banyak pertimbangan sebenarnya Virgo mah. Ada justice, ada tabur tuai gitu, apa yang udah kita lakukan di keadaan sebelumnya. Ini keadaan sebelumnya ya, kayak yang kakak teh ngalamin apa gitu, bisa aja terlalu boros, terlalu apa, tindakan yang dialami sebelumnya itu teh tabur tuai dari keadaan kakak sebelumnya. Kalau kakak terlalu borosnya, pasti keadaan teh jatuh gitu ya. Cuman tempran dari alam datang, keseimbangan, udah waktunya buat bangkit kembali kak, buat nanti memperkuat lagi fondasi hubungan ya. Akan ada hubungan yang kuat lagi dah. Target kedepannya udah pasti kemana, udah ada mungkin ya seseorang yang dealing sama kakak, udah yakin mau ke situ. Makanya mulai dari sekarang, dari masalah-masalah yang terjadi, Chariot akan ada perubahan walaupun ada jarak gitu, tapi kan di hubungan akan membaik kak. Chariot mah tentang perubahan ke depan lagi, ke yang lebih baik lagi. Tuh Ten of Pentacles, Ten of Cup datang. Ten of Cup tentang kebahagiaan, kebersamaan, ada yang sayang, ada yang orang-orang tadi. Saat kakak bisa menyelesaikan semua masalah kakak gitu ya, sama aja ini keadaan kakak, masalah kakak. Kalau di saat kakak bisa menyelesaikan masalah-masalah kakak, ada perubahan ke yang lebih baik lagi. Seseorang yang kakak cintai tentang seorang di sana juga ikut
ikut bahagia, ikut senang di saat kakak udah sukses, udah mulai lagi bangkit gitu ya, karena tujuan kakak mau ke situ. Jadi lebih ke bisa buat ngebahagiain orang yang kita sayang ya, intinya bisa nggak kita menyayangi diri sendiri dulu gitu dah. Seseorang teh ada rasa sayang sama kakak. Nih keadaan seseorang di sana ngelakuin apa dari keadaan ini ya, kita buka ceritanya. Halo, well opportune, ada perubahan ke yang lebih baik lagi. Seseorang di sana teh udah ada perubahan karena apa? Karena perjuangan dia kak, dianya berjuang gitu. Jadi kakak juga seharusnya harus sama-sama berjuang, harus memperjuangkan gitu, harus maju biar sama-sama naik di atas, biar sama-sama ngerasain kebahagiaannya, jadi bisa saling ngebahagiain gitu. Dan seseorang di sana sebenarnya nggak minta kebahagiaan dari kakak, cuman minta kakak bisa bahagia di keadaannya kakak. Yang ditakutkan pilihan, takut ada jalan lain kalau terus-terusan kayak gini. Dan ini the depil ya, depil mah masalah-masalah terus aja datang candu gitu kak. Takut di pilihan karena emang ngerasa mah ada pondasi hubungan mah kuat, cuman di keadaan aja targetnya dia kemana, mau tetap bertahan di keadaan ini. Dan udah selama ini merjuangin, udah selama ini ngusahain gitu, udah selama ini bersama untuk memperbaiki hubungan, untuk memperbaiki keadaan. Kayak gitu kah hubungan zodiak Virgo di kisah asmara di akhir bulan Agustus, zodiak terakhir ya. Makasih banyak Virgo, mohon maaf udah nunggu soalnya kartunya kayak saya sapel di sapel, jadi lotrenya siapa aja yang duluan dapat keluar namanya ya itu yang di reading. Kita lanjut ke readingan buat para jomblo mungkin ya, di pesan spesial ya gitu buat para jomblo. Selama 1 bulan ke depan ini gimana, apakah menemukan orang baru atau apa yang harus dilakukan gitu ya. Buat readingan spesial 2 video semua zodiak saya masuk, jadi tunggu aja kabar terbarunya ya, updatean terbaru. Aktifkan lonceng di bawah. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.